Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Sudah lama kita tidak upload. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam beraktivitas. Mudah-mudahan harga cabainya cepat membaik ya. Di tempat saya sekarang harganya itu berapa ya? 25.000 teman-teman ya. Karena saya masuknya itu ke yang suka ngecer ke warung-warung ya, jadi tidak masuk ke pasar ya teman-teman ya. Jadi di sini saya punya tim, yaitu tim pengecer yang dimasukkan ke warung-warung. Jadi harganya itu di atas pasar teman-teman ya. Itu inisiatif dari kami ya, petani kami, karena memang kita melakukan itu untuk penanggulangan harga yang supayanya itu tidak ngelos dari modal dan supaya hasilnya agak lumayan ada tambahnya gitu daripada kita masukkan ke pasar. Tapi kalau cabainya betul-betul banyak ya udah masukin aja ke pasar teman-teman ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan tanaman cabainya sehat-sehat. Saya sudah lama tidak update teman-teman ya, karena kita jarang ada waktu, dan ditambah sekarang musimnya itu musim hujan tiap hari, jadi suka mendung, dan sekarang alhamdulillah agak cerahan ya. Jadi satu hari ini tidak hujan teman-teman ya, tapi entah kalau nanti sore nanti malam ya, saya nggak tahu. Di sini untuk pembahasan pupuk teman-teman ya, pupuk di musim hujan sekalian pemberian fungisida di kebun ini. Jadi di kebun kita ini karena kemarin sudah ada antraknosa ya, jadi kita spray pakai kuprokat teman-teman ya. Kuprokatnya itu solo ya, paling hanya bisa dicampur dengan insektisida teman-teman ya, supaya kinerjanya itu menjadi bagus ya. Karena di musim hujan ini kan tanaman cabai apalagi buah kedua ini tuh rantang terkena antraknosa teman-teman ya. Jadi kita masukkan tembaga supaya ada hangat-hangatnya gitu. Jadi untuk melindungi dan sekalian untuk memperkebal tanaman cabai kita dari antraknosa. Jadi kuprokat itu kuprosat ya, kita ambil dari PT Nupam, tapi saya tidak promosi ya. Jadi saya hanya menyarankan saja. Musim hujan itu kita harus rollingan mancozeb sama tembaga. Kenapa? Karena kalau misal hanya mancozeb saja, itu menurut saya tidak maksimal pengurusannya. Bisa-bisa terjadi kalau misalkan hama itu kekebalan ya, jadi terlalu terbiasa. Makanya di sini kita rolling dengan tembaga. Dan kalau buah seperti ini, kalau terkena antraknosa sayang teman-teman ya. Jadi kita rolling pakai kuprokat. Kuprokat itu bahan aktifnya tembaga oksisulfat ya kalau nggak salah. Itu dosisnya saya pakai itu 30 mili ya. 30 mili untuk satu tangki teman-teman. Satu tangki 16 liter air, hanya dicampur dengan insek. Paling ini hanya dicampur dengan joker teman-teman ya. Kita campurnya dengan joker tanpa dicampur dengan fungi yang lain ataupun perkat ya. Jadi bagusnya kuprosat ini hanya dicampurnya itu dengan insek saja tanpa dicampur dengan perkat teman-teman ya. Jadi kita bisa menghemat modal juga ya, jadi gitu. Nah, di sini untuk pupuk, jadi untuk musim hujan ini kita untuk ZPT itu tidak dispraykan teman-teman ya. Ini kemarin kita pupuk itu pakai 3 pupuk ya teman-teman ya. Kita tunjukkan dulu, tapi buahnya meskipun perangsangnya ZPT-nya tidak dispraykan, tapi di sini untuk kualitas masih bagus teman-teman ya. Karena takutnya itu kalau dispraykan ya, jadi si antraknosa itu cepat nyebar dan susah dikendalikan teman-teman ya. Jadi kita spraynya fokus ke fungi saja, fokus ke fungi. Di sini kemarin saya cor ini pakai kalinet teman-teman ya, cornya pakai kalinet. Nah ini untuk 100 liter air saya kasih itu 200 mili teman-teman ya. Ini masih ada sisanya.
nggak di bawah, lupa ya. Ini saya kasih 200 ml. Dicorkannya itu di bagian sini. Nah, ini ada bekasnya. Ini Kalinet saya campur dengan grower ya. Ini 2 grower, 200 ml Kalinet ditambah dengan 2 kg grower ditambah dengan pupuk racikan buatan saya sendiri. Jadi campurannya itu ada, pupuk saya itu ada kue ayam dan ada Biglo juga, dan ada Mutiara 1616 juga. Itu untuk kandungannya ya. Dan ada bakterinya juga teman-teman ya. Jadi ketiga bahan ini dicampur, Kalinet, grower sama pupuk buatan sendiri, dicorkan di bagian sini. Corkan bagian sini, dan untuk bagian pohon kita cor pakai tembaga gitu. Untuk 100 liter air kita kasih 200 ml. Tapi hanya 1 kali pemberian pungi teman-teman ya. Hanya dikasih 1 kali pemupukan di sini. Bukan pupuk, ini pungi, ini pupuk. Ini pungi, ini pupuk teman-teman ya. Jadi kita tidak mengecornya di pas pangkal batang teman-teman ya, karena takutnya itu gimana ya, kalau di pas batang itu cepat naik teman-teman ya, takutnya itu antraknosanya teman-teman ya, karena ini sudah ada antraknosa teman-teman ya. Di kebun kita ada 1, 2 dan sudah kita kendalikan, alhamdulillah bisa bagus-bagus buahnya, mantap ya. Sebetulnya saya pakai Kalinet itu baru pertama kali teman-teman ya, dan itu pun hanya dicorkan saja, karena kalau dispraykan takutnya itu antraknosanya tidak bisa dikendalikan, karena kita kan pakai tembaga ya, pakai tembaga tanpa dikasih racikan pungi, misal mankojeb dicampur dengan yang lain-lainnya, tidak ya. Jadi makanya di sini kita rolling dengan itu mankojeb sama tembaga ya untuk penyepraiannya. Itu pun hanya main tunggal ya, karena kita takutnya itu antraknosanya sih. Makanya untuk Kalinet itu kita corkan teman-teman ya. Jadi untuk atasnya fokus pungi, dan untuk di bawahnya supaya buahnya bisa besar-besar kita corkan Kalinet sama grower. Di sini alhamdulillah sudah lolos teman-teman ya. Saya ngira tadinya itu buahnya itu akan kecil-kecil, karena kita tanpa masuk nutrisi yang sering saya gunakan, yaitu Kalimektop, nutrisi B, dan yang ini tidak teman-teman ya. Tapi untuk buah masih bisa mantap, alhamdulillah ya. Dan untuk antraknosa juga aman teman-teman ya. Ini buah kita, semoga ini ada yang nonton sampai akhir ya. Ini sekarang itu betul-betul musim hujan itu mantap sekali teman-teman ya. Tiap hari hujannya itu gede-gede teman-teman ya, banyak-banyak temannya. Buahnya masih bisa maksimal tanpa kita kasih kalium cair yang dispraykan. Jadi ini hanya dicorkan saja, dan alhamdulillah ini masih bisa besar. Padahal ini tuh buah kedua teman-teman ya. Jadi biasanya kalau buah kedua itu biasanya kecil-kecil, tapi ini alhamdulillah masih bisa maksimal ya. Dan untuk pengecoran kita kasih bagian sini. Nah, ini ada bekas-bekas tai gitu ya. Ini tai ayam, karena kita bikin pupuk itu dari tai ayam teman-teman ya. Tapi itu sudah dicampur dengan bakteri-bakteri yang baik. Jadi aman teman-teman ya. Kita ke sini. Ini kita durasinya agak panjang karena kita juga jarang upload ya. Semoga ini ada yang nonton sampai akhir. Nah, ini buahnya. Jadi yang di belah sana itu terkena virus Gemini ya. Jadi agak nganu teman-teman. Dan yang ini alhamdulillah tidak terlalu terkena virus Gemini. Jadi bisa nampak hijau teman-teman ya, buah, dan sangat lebat banget ya. Meskipun harganya sekarang lagi murah, tapi kalau misal produksi kita itu betul-betul banyak, alhamdulillah ya, itu bisa gimana, hasilnya itu agak bagus ya. Beda dengan misal produksi kurang, harganya hancur, aduh pusing teman-teman ya kalau seperti itu. Jadi
saran saya minimal produksi itu ditingkatkan. Jadi tanamnya sedikit tapi buahnya itu harus betul-betul banyak. Jadi kita tidak terlalu rugi teman-teman ya. Dan untuk pendapatan juga tidak terlalu kecil. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.